Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim, nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, Bapak Ibu, keluarga jemaah sekalian, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan untuk bisa beraktivitas berkehidupan di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Mukarramah artinya sesuatu yang dimuliakan. Karena itu kita sering mengambil sifat ini dengan mengatakan pada orang Al-Mukarram, yang dimuliakan. Nah, Makkah ini memiliki dua sifat kemuliaan, disebut dengan Al-Haram Asy-Syarif. Dengan Al-Madinah Al-Munawwarah disebut Al-Haramain Asy-Syarifain. Al-Haram artinya di tempat ini kita akan diuji oleh Allah dan dibantu, dibimbing untuk meninggalkan segala sifat-sifat yang kurang baik. Karena itu biasanya sadar atau tidak sadar perilaku-perilaku kita yang biasanya tampak berbeda itu di sini dididik sehingga sifat-sifat kurang baiknya diharapkan hilang, tereliminasi. Lalu muncullah sifat syaraf, sifat-sifat mulia dengan kesadaran ingin berbuat lebih baik. Itulah keutamaan Makkah dibandingkan dengan kota-kota yang lainnya. Nah, untuk mendapatkan sifat itu, karena tidak semua orang yang datang ke Mekah mendapatkan dua sifat itu. Belum tentu ada orang bisa mengoreksi diri, belum tentu ada orang jadi lebih baik. Di antara wasilahnya adalah kita mesti belajar. Di setiap tapak-tapak kota suci ini ada jejak sejarah dan pelajaran-pelajaran penting yang membuat kita bisa merefleksikan diri sehingga mendapatkan insya Allah dua kemuliaan tadi. Dalam rangka itulah kita insya Allah akan belajar di sekitaran daerah haram di kota Makkah Al-Mukarramah. Jadi ada Makkah secara umum, ada daerah haram, ada batasnya. Nah, di daerah ini yang akan kita tuju insya Allah kita akan mengarah ke Armina namanya, Arafah dan sekitaran Mina. Mudah-mudahan semua apa yang kita agendakan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelancaran dan kemampuan untuk bisa menggali lebih dari itu semua. Karena itu mari kita awali dengan berdoa. Bapak Ibu bisa ikuti apa yang saya akan bacakan dan semoga Allah mengabulkan dan meridai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkalna. Bismillahirrahmanirrahim. 'Alallahi la haula La haula wa la quwwata wa la quwwata illa billahi illa billahil al-'aliyyil 'azim. aliyyil azim. Allahumma inna na'udzubika Na'udzubika an nadilla an nadilla aw nudalla aw nudalla aw nazilla aw nazilla aw nuzalla aw nuzalla aw nadhlima aw nadlima aw nuzlama aw nudlama aw najhala aw najhala aw nujhala 'alaina aw nujhala alayna aw nabghiya aw nabghiya aw nubgha 'alaina. aw nubgha alayna. Alhamdulillah rabbil alamin. Sebelumnya saya sampaikan dulu, sebelah kanan ini Bapak Ibu sekalian itu kelihatan bis-bis ya. Nah, itu disebut dengan Subco bisnya. Sebetulnya nama merek dari satu bis. Ini terminal. Di area ini nanti ada bis-bis yang mengantarkan kita saat musim haji ya. Jadi semacam bis penyambung ya. Jadi ke daerah-daerah maktab-maktab kita biasanya di luar ring 1 nanti pakai bis diarahkan ke tempat ini baru jalan ke Masjid Al-Haram. Baik, saya akan sedikit mengulas doa yang kita bahas tadi dan kita bacakan karena tidak semua orang Islam itu bisa memahami detail doanya. Biasanya yang dibacakan itu hanya subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan itu doa standar yang baik yang terdapat dalam Al-Qur'an. Nah, yang tadi itu doa khusus secara detail minta kepada Allah supaya pertama perjalanan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita meminta kepada Allah supaya nggak tersesat atau disesatkan orang lain. Kadang-kadang kita sulit mencari jalan, begitu bertanya malah lebih jauh ya. Kemudian yang kedua, supaya kita tidak bertindak yang tidak pantas saat di jalan ya, terjaga diri dari hal yang buruk. Kemudian juga diperlakukan oleh orang lain secara pantas. Lalu ada yang sangat menarik juga, supaya tidak berbuat zalim, perjalanannya dijaga ya, perbuatannya baik, menuju tempat yang baik dan tidak dizalimi oleh orang ya. Dan yang terakhir, tidak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terjebak pada perbuatan yang merusak atau dirusak oleh orang lain. Nah, yang tadi saya bacakan karena ini juga direkam, nanti
kapan-kapan Bapak Ibu boleh lihat rekamannya, keluarkan doanya, dan rutinkan itu dalam setiap perjalanan. Sepanjang pengalaman dibacakan, insya Allah sifat-sifat tadi diperlindungkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini hal pertama yang kami sampaikan. Kemudian insya Allah sebelum kita berangkat, kita ingatkan kembali Bapak Ibu sekalian, di setiap kelompok itu kami telah menugaskan ya. Jadi ada beberapa yang tim yang sudah kita siapkan, baik tim advance ataupun yang dari awal, yang dari santri kami itu sudah Bapak Ibu bisa lihat ada santri wah itu kalau ada apa-apa silahkan dikomunikasikan untuk memudahkan. Ya, mereka datang lebih awal ke sini dan pulangnya pun belakangan karena mereka akan mengikuti daurah Quran dulu kurang lebih sampai tanggal 10 insya Allah. Baik, perjalanan kita dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ke beberapa spot. Tidak semua spot itu kita turun, beberapa mungkin kita akan turun dan kita bisa melangsungkan pengajian di tempat-tempat tertentu. Yang lainnya mungkin kita hanya akan melihat dari kejauhan saja ya, karena tidak akan tercapai. Semacam Gua Hira misalnya, mungkin pulang nanti akan lewat saja. Biasanya kita berhenti di 2 titik mengingat keterbatasan waktu untuk kembali ke Mekah, ke Masjidil Haram. Mungkin akan di Gua Thur ya, di Jabal Thur dulu, di bukit atau Gunung Thur. Nanti kita biasanya ada spot kalau tidak padat bisa turun sejenak, dan sudah ada program dari pemerintahan Saudi juga untuk membuat semacam mini museum di situ yang memberikan gambaran-gambaran masa lalu dikemas ya, entah sudah selesai atau belum sampai sekarang, kita akan lihat. Kemudian yang kedua baru nanti di Arafah, agak lebih luas lagi, lebih lapang tempatnya, insya Allah kita akan ta'lim di sana. Baik, ini wilayah Ajiad Bapak Ibu sekalian. Saya ulangi ya, ini wilayah Ajiad. Kalau Bapak Ibu naik tadi ke hotel ya, kemudian turun dari situ ke arah Masjidil Haram, lihat kan ada jembatan di dekat istana ya. Masih ingat nggak tadi kita pulang pas ta'lim lewat jembatan itu? Ya, nah itu pintu Ajiad namanya. Nyambungnya ke daerah sini. Nah, apa pentingnya Ajiad itu? Masih ingat nggak kalau Nabi hijrah dari Mekah kemana? Oke, ke Madinah, ke Yathrib ya kan? Nah, lewatnya tuh lewat sini dulu Pak Bu, untuk menyamarkan. Jadi sebetulnya ini bukan arahnya ya, tapi disamarkan ke arah Jabal Thur dulu untuk bisa mengelabui para pengejar yang memang mereka disiapkan untuk memburu Nabi SAW. Nah, ketika diperintahkan itu ya, namanya kita tinggal misalnya, mohon maaf ya, tinggal di satu tempat, lahir di situ, tiba-tiba mesti keluar kan tidak mudah. Maka ketika sampai di wilayah ini, Nabi nengok ke belakang dan mengatakan, "Aw kama qala, ya Makkah, anti ahabbu madinatin fil qalbi, laula amarani rabbi an uhajira lama taraktuki." Ya, paham? Tidak. Jadi itu ada elang di atas. Jadi Nabi mengatakan begini, Mekah, engkau itu kota yang paling melekat dalam hatiku. Kalau Allah nggak perintahkan, aku nggak akan tinggalkan engkau. Ini memberikan kesan bahwa dimanapun kita bertugas, kalau pindah tempat, kota lahir kita, kota tumbuh kembang kita itu tetap nggak bisa dikalahkan oleh situasi apapun. Selalu terpaut kita dengan tempat pertama kali kita terlahir dan kita tumbuh. Ini manusiawi. Ya, ini bagian pertama. Tapi yang kedua, pesan besarnya begini Pak, Ibu, ini yang tidak mudah. Apapun yang kadang kita sukai, tetap tidak akan pernah menyamai takdir Allah. Harapan-harapan kita itu kelihatan bagus, tapi belum tentu jadi baik untuk kita di masa depan. Nah, pilihan Allah itu yang terbaik. Jadi kalau Allah sudah pilihkan sesuatu, kita pengen dan Allah punya keinginan, ikutkan keinginan kita pada keinginan Allah. Itu pasti akan lebih dapat yang terbaik dan lebih hebat di masa depannya. Ya, Nabi tidak mudah meninggalkan kota yang dicintainya. Mungkin bisa bertahan dengan pilihan kemanusiaannya, tapi ketika diikutkan kemudian pilihan yang Allah pilihkan, maka yang terjadi lebih mendapatkan kenikmatan, kenyamanan di Madinah, pengikut lebih banyak, dan ternyata dari semua itu Allah arahkan tuh balik lagi ke kota beliau dengan keadaan yang damai dan tentram, dan bisa kemudian menguasai Mekah dengan kepemimpinan yang sangat baik, dan akhirnya semua bahagia. Jadi kadang-kadang mengikuti keinginan Allah itu awalnya mungkin tidak mudah. Ya, awalnya mungkin ada kesedihan, itu biasa, Nabi sedih, Nabi juga kadang-kadang tersakiti, tapi setelah itu ternyata ada rahasia besar yang kita nggak tahu di depan. Itu yang dimaksud Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 216. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Kalau ada yang sedang nggak enak, yang sedang kita lalui, pesan Allahnya perangi perasaan. Jangan sampai terjebak oleh dominasi perasaan kita sehingga menjalani hidup yang real di hadapan kita pun jadi tidak baik. Ya, padahal kita punya kehidupan di hari ini yang mungkin kita bisa jalani dengan baik. Ada istri, ada anak, ada keluarga, ada suami,
ada kehidupan kita yang sedang kita jalani, cuman karena terkondisikan oleh suasana hati, semua tidak jadi optimal. Kata Allah, perangi dulu perasaan itu supaya normal dulu dalam bertindak. Asa an takrahu syai'a fa huwa khairul lakum. Yang sekarang kamu rasakan gak enak, kata Allah, boleh jadi aku siapkan sesuatu yang lebih baik yang kamu belum tahu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan apa yang kamu idam-idamkan itu sekarang kamu nggak tahu, ada sesuatu yang kurang bagus yang kamu belum sadari. Nah, apa logikanya? Kata Allah, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena aku tahu masa depan. Engkau kan sering berdoa minta yang baik, minta yang bagus, minta yang berkah. Nah, ini sedang aku arahkan gitu. Ya, cuma jalannya terlihat seperti berliku. Nah, perangi dulu perasaan itu, dilatih kita lebih kuat lagi. Biasanya kalau apa yang kita alami itu lebih dahsyat, lebih kurang enak, itu artinya ada klakson yang kencang gitu kan, yang mengingatkan kita bahwa oh, ke depan itu ada sesuatu yang lebih hebat, lebih bagus, ya, yang bisa kita dapatkan insya Allah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Selamat datang di area bersejarah, area sekitaran Jabal Thur. Jabal artinya bukit atau juga bisa diartikan dengan gunung. Jamaknya disebut jibal. Ya, ada bukit-bukit yang cukup beragam sekitaran Makkah Al-Mukarramah ini, dan di antara yang bersejarah adalah Jabal Thur. Bukit Tur atau Gunung Tur yang di belakang kita sini. Jadi kalau kita berbelok melihat yang paling tinggi aja kelihatan. Itu ya. Baik. Bapak Ibu sekalian, seperti kita ketahui, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat dalam kondisi yang sangat terdesak dan terancam. Ketika berada di kota Mekah, terancam itu sudah pada level pada ancaman eksekusi. Karena pada satu waktu di sore menjelang malam sudah ada maklumat yang disampaikan oleh para pembesar Quraisy pada masa itu bahwa sudah dikumpulkan 100 orang pasukan khusus, para pemuda khusus dengan pedang terhunus. Perintahnya cuma satu, yaitu eksekusi Nabi Muhammad SAW. Ya, maka kemudian Nabi SAW dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk segera meninggalkan tempat kediaman beliau dan diatur, diberikan petunjuk oleh Allah supaya tempat tidurnya bergantian dulu dengan sahabat Ali bin Abi Thalib. Maka pada masa itu Abu Bakar dipilih untuk menemani Nabi SAW. Ali bin Abi Thalib menggantikan tempat tidurnya Nabi. Dan Ali sudah tahu resikonya, bahwa kalau ada di situ berarti ya resiko terakhir adalah kematian, karena ditukar keadaannya. Yang ingin saya katakan adalah semua sahabat itu samina wa ata'na, nggak ada yang protes. Saya belum pernah baca satupun buku referensi mengatakan protesnya Ali misalnya. Ya Rasulullah, jangan saya, kenapa Abu Bakar aja yang nggak tuaan dikit misalnya, kan nggak ada. Jadi Abu Bakar temani jalan, Ali tinggal, resiko kematian selesai. Nah, ini bukan jalur untuk ke Madinah. Jalur ke Madinah itu sebaliknya. Ya, jadi yang kita harus ambil misalnya jalur ke sebelah sana, tapi Nabi dibimbing oleh Allah untuk bergeser dulu pada jalur sebaliknya. Ya, untuk mengelabui pasukan-pasukan tadi yang jumlahnya kurang lebih 100 orang. Itu semua pasukan khusus. Jadi istilahnya kalau ada lalat pun itu mereka sudah refleksnya tinggi. Nah, maka siapa yang bisa bunuh Nabi dibuat sayembara, dapat hadiah. Ada yang mengatakan konon 100 ekor unta, ada yang mengatakan lebih dan sebagainya. Maka pada malam itu saat dalam suasana terkepung, Nabi dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan beberapa surah dalam Al-Quran. Nah, surah ini menariknya sekarang dipraktekkan dalam dua hal. Satu, dalam bidang militer. Jadi teman-teman yang aktif di tentara dalam tugas dan sebagainya, itu ada surah spesifik di surah 36, surah Yasin, yang beberapa sekarang dibaca oleh para pejuang di Palestina juga. Masih ingat kan kemarin video viral itu kan, ketika mereka bawa semacam bom itu kan yang dibaca surat Yasin kan, ya. Nah, yang kedua itu adalah surah perlindungan di surah Al-Isra. Surah Al-Isra spesifik karena ini jarang dibaca, saya sebutkan ayatnya dari ayat 79 sampai dengan ayat ke-80. Itu ayat perlindungan dibaca, ya, dilindungi termasuk dalam pekerjaan, dalam aktivitas dan sebagainya. Maka ketika Nabi SAW itu keluar, ditutup pandangan mereka, dibikin ngantuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, fa'akshaynahum fahum la yubsirun. Kami tutup pandangannya, mereka nggak nyadar. Tahu-tahu Nabi sudah hilang. Ya, dan ditemukan cuma Ali bin Abi Thalib. Maka jejaknya diikuti, dibikin sayembara. Siapa yang bisa menemukan Muhammad SAW, ya, bisa membawa kepalanya atau hidup atau mati, dia dapat kemudian hadiah yang tidak biasa.
Maka orang mengira semua udah tapak kakinya itu jalannya semua pasti ke arah Madinah, karena hijrahnya ke Madinah. Ya, tidak tahu ternyata Nabi berbelok, ya arahnya bukan ke sana, tapi ternyata berpindah ke arah Jabal Thur ini. Maka kemudian Nabi SAW berpindah ke arah sini dan menetap dalam beberapa waktu di bukit sana, tapi bukan pas yang tingginya ya. Jadi ada sampai puncak itu turun lagi sedikit, di situ baru ditemukan guanya. Ya, jelas sampai sini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Jemaah sekalian, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan dalam bagian kehidupan kita untuk bisa mengunjungi satu daerah, satu wilayah yang memberikan banyak pelajaran, banyak bimbingan berkehidupan. Bahkan value-nya itu bukan sekedar value, tapi ayat-ayatnya begitu terang di dalam Al-Quran. Kita temukan daerah ini disebut dengan Arafat namanya. Ya, kita temukan di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat yang ke-198 kita temukan katanya langsung dalam Al-Quran. Ya, فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. Ya, jadi kalau kita urut dari ayat 196 itu wa'atimul hajja wal umrah. Semua ayat yang terkait dengan ini adalah ayat-ayat terkait dengan prosesi ibadah haji dan umrah. Haji dan umrah. Intinya nanti ada pada haji, umrah itu sebagai pembukanya. Karena itu ulama menyebutnya sebagai haji kecil. Nah, kesempurnaan dalam proses haji dan umrah itu intinya ada di Arafah. Jadi sebetulnya Arafah itu inti kehidupan. Ada di sini. Nah, apa artinya Arafah? Kemudian juga bagaimana kita bisa membawa nilainya sampai kita mendapatkan perubahan dalam kehidupan, itu poin utamanya. Di Arafah, kalau kita lihat di sini yang warna-warna kuning itu kan ada tulisan ya. Arafat, Arafat, itu jama dari Arafah namanya. Ya. Ada yang menerjemahkan dengan banyak hal. Kalau terkait dengan wilayah, Arafah itu ya batas yang dikenali, kan? Kalau yang terkait dengan ritual, Arafah itu bimbingan. Nah, ini poinnya. Bagaimana cara kita bisa Arafah kenal? Kenal itu tahu. Arafah itu dari kata urf asalnya. Urf itu kalau ada kerikil begini nih, disusun-susun jadi tinggi. Kalau kita mau bangun sesuatu kan suka ada batu-batu kecil ya. Batu-batu itu awalnya. Nah, itu kalau disusun jadi tinggi, terus kita naik ke atasnya, kita ngelihat semua yang ada di hamparan. Dari atas kan kelihatan semua tuh. Maka tempat itu disebut urf namanya. Landscape yang kita ketahui dari atas disebut Arafah namanya. Jadi asal Arafah itu posisi puncak, yang dari puncak itu kita bisa melihat semua sekitaran dengan jelas. Sehingga dengan penglihatan itu kita bisa bersikap, menentukan sikap. Dan kalau udah kelihatan semua medannya kan gampang. Mana jalan yang terangnya, mana yang ada hambatannya, mana yang baiknya, mana yang kurang baiknya. Itulah kemudian urf, pengetahuannya disebut dengan Arafah. Jadi tempat ini nilai dan pelajarannya mesti mengantarkan kita ke puncak, sehingga dari posisi puncak itu kita bisa melihat landscape kehidupan dengan lebih jelas. Sehingga semua apa yang akan kita kerjakan itu lebih bisa terukur, lebih terarahkan, dan punya mapping kehidupan yang jelas. Nah, bagaimana bisa memulai dari semua itu? Kisahnya kembali kepada kisah perjalanan Nabi Adam alaihissalam dengan Sayyidah Hawa. Di paling singkatnya adalah beliau sebelum ditugaskan ke bumi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu tempat yang indah. Ingat, setiap keindahan itu rumah yang indah. Ingat, fasilitas yang indah, yang mewah, yang bagus, tidak harus diartikan semuanya karunia. Ingat itu. Ya, tapi karunia itu bisa juga berwujud sebuah ujian. Ya, untuk menguji kita apakah masih ingat Allah atau tidak, ingat aturan atau tidak. Nah, Adam alaihissalam dengan Hawa alaihissalam dikasih fasilitas untuk menunjukkan apakah aturan masih ditegakkan atau tidak. Karena umumnya orang kalau sudah mendapatkan fasilitas tinggi, kedudukan tinggi, fasilitas mewah, itu suka lupa aturan. Itu udah fitrah dalam kehidupan tuh. Jadi ada nuansa provokasi dari setan yang menjadikan orang lupa dengan aturan ketika diberikan fasilitas yang melimpah. Ya, lihat aja di kantor misalnya, di institusi, ya, fasilitas dalam bisnis dan sebagainya. Kalau sudah semakin meningkat, biasanya semakin lupa. Ya, lupa aturan bahwa punya keluarga, lupa aturan bahwa punya hal yang harus ditegakkan. Itu sudah bagian dari kinerja setan masuk ke situ.
Nah, untuk menjadikan kita tetap nyaman, tetap mewah, tapi juga ingat dengan aturan, maka Arafah mengajarkan itu semua. Hal yang terjadi pertama kali, aturannya sederhana. Adam menikmati semua, tapi ini jangan dilanggar. Maka apa yang terjadi? Ya, Adam bisa menghindari, tapi setan kan tidak pernah punya kamus putus asa. Jadi Anda bayangkan, setan aja yang maksiat gak putus asa. Masa kita yang mau taat putus asa kan? Ya, karena itu banyak kalimat Quran yang memberikan motivasi. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa kalau pernah salah untuk jadi orang baik. Itu banyak ayat yang menyampaikan demikian. Jangan putus asa dalam berikhtiar. Kalau sudah selesai pekerjaan, siapkan yang lain lagi. Itu selalu banyak ayat memotivasi kita dalam kebaikan. Nah, saya mau cepat pada intinya. Secara singkatnya, Nabi Adam alaihissalam ketika kemudian bisa menjaga diri, maka masuk lewat pasangan, lewat istri. Ya, lagi-lagi lewat pasangan. Nanti digambarkan di sini akan melebar dari pasangan kuat ke anak. Nanti mungkin dari anak kuat keluarga ke teman dan sebagainya. Bisa jadi lingkar-lingkar itu nanti yang ada dibikin 3 bagian. Jadi Adam kuat, istri kurang kuat. Maka terlanggar aturan itu, tapi hikmahnya adalah itu pelajaran untuk anak cucunya ke depan bahwa ditampakkan di awal. Nih setan ini begini cara kerjanya. Ya, provokasinya seperti ini. Maka ketika nanti turun ke bumi itu terpisah keduanya. Terpisah, saat terpisah itu kemudian berkelana mencari, ya. Dari pencarian itu, nah ini saya ingin tampilkan hikmahnya dulu. Biasanya orang-orang yang melanggar ketentuan Allah, yang terjadi pertama kali itu adalah akan ada sesuatu yang kurang nyaman di kehidupan rumah tangganya. Itu pesan moral pertamanya. Jadi kalau saling menjaga, akan terjaga. Tapi kalau ada sesuatu yang salah, itu pasti akan ada persoalan-persoalan yang memisahkan. Kalau pisah tempat masih biasa, tapi pisah kasih sayang, gitu kan? Pisah perhatian, itu yang tidak mudah untuk diatasi. Maka konsekuensi itu terpisah, yang tadinya nyaman terpisah. Ada yang mengatakan Adam turun di India, Hawa turunnya di sekitaran yang sekarang kita sebut dengan nama Jeddah. Nanti besok ketika ke Jeddah kita akan lewati tempatnya. Ya, makanya kenapa disebut dengan Jeddah? Ada pendapat mengatakan bahwa disitulah Sayyidah Hawa, nenek moyang kita turun. Jeddah kan bahasa Arabnya dari kata Jeddah, yaitu nenek kan. Karena nenek kita turun di situ. Jadi ada satu bagian di Jeddah itu yang ditutup oleh batu bata warna krem, ya, kemerah-merahan, itu kuburannya Sayyidah Hawa yang ada di situ. Satu pendapat mengatakan demikian. Hawa di Jeddah, Adam di India. Keduanya menyebar mencari. Nah, naiklah kemudian ketika ke atas bukit, dari jauh kayak kelihatan. Itu kayaknya saya kenal ya. Ya kayaknya saya tahu tuh gerakannya. Ya pasti kenal ya, kan gak ada orang di bumi, cuma 2 orang itu aja. Jadi begitu ketahuan, oh ini paham, kenal, tahu, berkumpullah bertemu di satu titik. Nah, titik pertemuan itu setelah terpisah sekian lama, durasi yang cukup luar biasa, maka keduanya saling ingat kembali, menyatu kembali, kasih sayangnya tumbuh, ya. Ketika kasih sayang tumbuh itu mereka berkomitmen untuk menaati Allah dan gak pernah menyimpang lagi. Kasih sayang yang muncul dari perasaan yang dalam disebut dengan rahmah namanya. Tempatnya disebut rahim, karena itu ibu punya rahim, karena di dalamnya ada yang diberikan curahan kasih sayang tanpa batas dalam konteks kemanusiaan. Maka tempat pertemuan itu diabadikan tempat tinggi yang penuh dengan kasih sayang, bahasa Arabnya Jabal Rahmah. Itu posisi yang kadang kita naik itu, sebelah sana. Ya. Jadi di sana titik pertemuannya, ketemu Adam dengan Hawa, nyatu kembali, dan itu diabadikan komitmen mereka berdua dalam Al-Qur'an. Di surah ke-7, surah Al-A'raf, dari ayat ke-26 sampai nanti ayat ke-31-nya. Di antara rangkaian ayat ini ada pengingat, ya bani Adama la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah. Jadi ketika masuk ke ayat 27, tegas disampaikan dalam Al-Quran, hei semua anak cucu Adam, artinya saya, kita, Anda, kita semua. Hei anak cucu Adam, hati-hati berkehidupan, jangan sampai engkau dipelesetkan setan, seperti bapak ibumu, kakek moyangmu, Adam dan Hawa dulu, pernah terprovokasi sebagai contoh. Ya, pertanyaan menelisiknya kan begini, Adam kan Nabi. Ya, kok Nabi bisa terperosok? Padahal kan Nabi terjaga kan? Nah, ini sering ada pertanyaan demikian. Ingat, mudah bagi Allah menjaga Adam. Mudah sekali. Ya, tapi kenapa kemudian terperosok lewat keluarga, lewat istri? Supaya Allah ingin menampakkan pelajaran, diizinkan untuk mengetahui begini tipu daya setan. Dan mengajarkan kalimat tobat kepada anak cucunya yang bukan Nabi dan Rasul. Kalau Adam Nabi, Rasul, selesai, dijaga. Kalau kita kan bukan Nabi, Rasul. Jadi kalau salah, nanti cara baliknya bagaimana? Karena itu ketika Adam diizinkan salah, yang misi besarnya adalah membawa risalah taubat. Al-Baqarah ayat 37. Fatalaqqa Adamu mir rabbi kalimatin fataba alaih. Jadi bedanya manusia dengan setan, kalau manusia itu berpotensi salah, tapi juga punya jalan taubat. Kalau setan salah, tapi tidak mau taubat.
Makanya kalau ada manusia salah dan tidak mau tobat, itu patut dicurigai bahwa dia sedang terprovokasi oleh setan. Jadi di sini ada landscape kehidupan. Satu, nggak ada manusia yang nggak pernah salah. Jadi kalau datang ke sini, kita masih sadar nggak ada yang sempurna. Jadi kalau kita merasa, merasa suci, merasa nggak pernah salah, itu mustahil. Ya mustahil. Sebagai suami pasti pernah salah, sebagai istri pasti pernah salah, oke? Sebagai anak pasti pernah salah. Dan sebaik-baiknya orang salah itu adalah orang yang menyadari kesalahannya, lantas dia berusaha menjadi soleh. Nah, jadi refleksi Padang Arafah itu, kenapa pertama kali wukuf diam untuk berkontemplasi, merefleksikan diri? Ya saya memang salah. Jadi di sini nggak usah tinggi-tinggian. Kalau nanti haji, wukuf nggak usah tinggi-tinggian, merendah aja. Semakin merendah, semakin Allah berikan hidayah. Ya kalau suami istri datang minta maaf, ya kan? Perbaiki. Kalau anak minta ampun sama Allah, lu minta maaf pada kedua orang tua. Ini refleksi semua. Jadi kalau bisa menanamkan nilai itu, pulang-pulang jadi orang baik itu pasti itu. Tapi kalau masih angkuh, nggak ada perubahan. Ya, makanya terakhir Arafat, jamak dari Arafah itu kenal. Satu, kenal Allah. Pulang dari sini mesti kenal Allah. Masa dicipta sama Tuhan nggak kenal Tuhannya, kan aneh. Ya kan? Anda punya bos, kenal bosnya. Ya, dapat orang baik, kenal orangnya. Masa Allah yang maha baik, ngasih oksigen, ngasih hidup, ngasih rizki, nitipkan berbagai hal, kita nggak kenal, kan aneh. Ya kan? Jadi pulang dari sini kenal Allah. Kedua, kenal Rasulullah. Makanya kita dari Madinah dulu, ciri orang berhasil dari Madinah adalah punya rasa cinta pada Nabi. Kan cara kenal Allah lewat Nabi kan? Yang ketiga adalah kenal diri kita sendiri. Kenapa hidup? Kenapa berkehidupan? Kenapa nggak jadi tanaman? Apa tugasnya? Jangan sampai jadi manusia kita nggak kenal bagaimana tugas kehidupan kita. Nah, setelah paham tiga ini, baru kita akan mengerti kenapa kita berkehidupan. Ada pasangan, ada keluarga, ada macam-macam. Pelajari dari sini tiga hal, saya tutup. Pada intinya, yang menjadikan kita tidak kenal dengan tiga hal ini adalah tiga keadaan. Satu, diri sendiri yang terkuasai nafsu, namanya aqobah. Yang kedua, lingkar terdekat, yang mempengaruhi kadang kita berubah jadi kurang baik. Baik itu pasangan, suami, istri, dan sebagainya, itu disebut usta, lingkar dekat. Yang ketiga, orang jauh, kadang keluarga bagus, punya teman baru, penempatan baru, tiba-tiba orang iseng berubah jadi kurang bagus. Itu namanya ula, jauh. Maka dari sini kita bertekad semua pengaruh tiga ini kita mesti punya filter untuk menjauhkan dari semua itu. Kita punya tekad. Maka berangkatlah dari sini ke Muzdalifah. Ya, sebetulnya sih ada kata izdalafa dari kata zalafa yang membuat terpleset. Ya, faktornya disebut Muzdalifah. Ini kalau dari segi bahasa ya. Maka ke sana kita ngambil batu, kita lontar tiga bagian itu. Kita komitmen diri kita mesti baik, dilempar sifat-sifat kurang bagusnya. Nah, dari mana menemukan sifat itu? Di sini. Makanya jangan malu kalau ke sini saya kurang apa. Nanti bawa pakai batu di Muzdalifah, ambil batunya, jamarot dilontar. Yang dilontar itu hakikatnya adalah diri kita sendiri. Ya, jadi begitu bismillah, Allahu Akbar 7, kita punya listnya. Ini Adi Hidayat nih, keras kepala, Adi Hidayat nih, kurang bagus, suka iri hati, lontar. Itu kalau melontarnya begitu, itu air mata keluar, begitu keluar air mata, sifat-sifat kotornya juga keluar. Itu sudah fitrah itu. Nah, makanya kalau belum keluar, kita duduk dulu sebentar. Ya, minimal 2-3 hari, 2-3 malam di Mina. Asalnya Muna sebetulnya, bukan Mina. Asalnya Muna. Muna itu harapan untuk menjadi baik. Ya, harapan untuk menjadi baik. Jadi kalau merasa kurang baik, masih ada sifat kurang bagus lagi, duduk lagi, merenung lagi. Masa udah jauh-jauh ke sini nggak kenal Allah, masih belum baik juga. Setelah itu nanti sadar, oh ini saya gaul dengan si fulan kurang bagus nih. Saya dapat pengaruh dari si fulan kurang bagus nih. Berangkat lagi, lontar lagi, bismillah, Allahu Akbar. Dan doakan orang kurang baik itu menjadi baik. Itu asalnya. Bukan mencela, dasar si fulan nih, Allahu Akbar. Bukan, enggak gitu. Ya bismillah, Allahu Akbar, kita doakan. Setelah selesai menghadap ke arah kiblat. Inilah doanya, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Ya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal muslimin wa ana awal muslimin. Jadi ketika menghadap, ya Allah, aku berkomitmen sekarang, aku akan pasrahkan diriku pada ketentuanmu. Mulai sekarang aku berjanji jadi orang baik. Aku akan konsisten dengan sholat, aku tegaskan ibadah. Kalau aku hidup diberi kesempatan, aku jadi lebih baik. Tapi kalau aku wafat pun sekarang, mohon wafatkan aku dalam keadaan muslim yang baik. Jadi itu risalah terakhir sebagai manusia menemukan tentang hakikat kemanusiaannya. Orang haji itu puncaknya itu. Jadi begitu mendapatkan itu hari kedua di Muna, dia boleh langsung kembali. Tapi kalau belum sadar, kesempatan terakhir hari ketiga. Begitu selesai 3 hari, keluarlah sifat buruknya, baiknya muncul. Nah, kebaikan yang datang setelah buruknya hilang itu disebut birrun namanya. Birrun. Sifat baik yang muncul setelah buruknya hilang.
Kalau dia melekat pada diri kita, maka berubah namanya dari birrun jadi mabrurun. Prosesnya haji melahirkan sifat mabrur, maka disatukan menjadi haji mabrur. Jadi haji itu bukan gelar asalnya, proses ibadah yang melahirkan sifat baik. Jadi disebut Pak Haji, Bu Haji itu maksudnya apa? Memberikan kesan bahwa Anda sudah baik, jangan jadi nggak baik lagi. Makanya pulang-pulang Pak Haji, Bu Haji maksudnya Anda sudah jadi orang baik, jangan nggak baik lagi, lisan nggak baik, kaki nggak baik dan sebagainya. Nah, ini adalah haji kecil, kita berada di sini refleksinya demikian. Mudah-mudahan kehadiran kita bisa merubah jadi lebih baik. Ya, datang ke sini. Ini nggak ada ritual apapun selain musim haji. Jadi sekarang nggak ada ritual, cuman belajar aja. Belajar dari semua landscape ini merubah diri kita. Jadi yang bagus tuh begini, begitu tahu lihat Arafah tuh udah, oh ya, saya banyak salah nih, perbaiki. Nanti semakin kuat iman, ingat Arafah aja langsung baca Quran, ketemu Al-Baqarah, ya, udah. Faida afadtu min Arafat, begitu menemukan, ya Allah, saya pengen jadi baik lagi. Padahal belum kesini. Itu kalau tahu hikmahnya. Makanya banyak orang mabrur sebelum datang karena bisa merubah dirinya lebih baik dalam pandangan Allah.